PKM. PKM. Bu. Oke, Bu. Udah. Sudah. Bentar. Cek cek. Cek. Aman ya? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya dan Amin. tetap semangat. Amin. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan sapa dulu kaprodi kita yang sedang dinas keluar kota selama beberapa hari ini. Yang terhormat Ketua Program Studi PGSD Ibu Siti Masfuah MPD, yang saya hormati Bapak Ibu dosen PGSD Universitas Muria Kudus beserta stafnya, yang kita tunggu kehadirannya, yaitu narasumber kita hari ini yang kece badai, masih kinyis-kinyis ini ya. Dan tidak lupa peserta webinar series yang sudah hadir di live IG hari ini. Oke teman-teman, sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan terlebih dahulu ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat bertemu secara virtual dalam acara webinar series yang sudah teragendakan sebelumnya oleh Prodi PGSD. Nah, tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya mulai di dunia hingga akhirat kelak dengan bingkisan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, dengan sangat antusias sekali hari ini saya Diana Ermawati akan memandu acara webinar series dengan tema ngasih. Nah, ngobrol asik lebih dekat dengan PKM. Nah, teman-teman pasti penasaran kan? Tema kita hari ini tetap stay on ya. Oke, pastinya teman-teman tidak asing lagi ya dengan PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, kira-kira bagaimana toh supaya kita bisa mendapatkan ide yang kreatif? Kemudian bagaimana juga toh kita supaya bisa lolos, PKM kita bisa lolos ya. Nah, nanti akan kita bahas bersama narasumber kita. Nah, teman-teman, siapakah narasumber kita? Ayo, penasaran kan? Nah, baik teman-teman, sebelum sharing pengalaman dari narasumber kita mulai, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu CV narasumber kita hari ini. Oke, narasumber kita adalah gadis muda, sangat cantik sekali. Terima kasih. Masih muda sekali ini ya, seumuran lah sama saya ya. Terima kasih ya. Oke, nama beliau adalah Ibu Rani Setiawati, SPD MPD. Beliau lahir di Sukoharjo 26 tahun yang lalu. Beliau sekarang sebagai dosen PGSD Universitas Muria Kudus. Nah, nanti teman-teman berkesempatan ini diajar oleh beliau ya, siap-siap. Kira-kira beliau nanti ngajar saya mata kuliah apa ya? Nah, siap-siap ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa kepoin Instagram beliau ya. Bisa dicatat ya teman-teman, @setiawati.rani ya. Saya ulang ya, nanti dikepoin ya. Masih muda beliau ini, belum punya gandengan ini ya. @setiawati.rani, oke? Selanjutnya pengalaman beliau sangat luar biasa sekali ya. Masih muda, pengalamannya banyak sekali. Beliau alumni dari S1 dan S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kemudian beliau lolos PKM 4 kali teman-teman ya, 4 kali dan 1 kali PIMNAS. Wah, bayangkan teman-teman pasti, aduh Bu, saya aja 1 aja nggak lolos-lolos. Nah, ini kesempatan teman-teman menimba ilmu sama pakarnya ini, expert ini di bidang PKM waktu menjadi mahasiswa. Nah,
Selain itu teman-teman, penelitian beliau itu sangat luar biasa, banyak sekali. Ini tidak bisa saya bacakan satu persatu ya, ini hanya sebagian aja. Beliau pernah melakukan penelitian hibah dikti ya, tentang kajian semiologi mitos tes keperawanan di Candi Sukuh Ngargoyoso ya, Surakarta ya Bu Rani ya? Karanganyar. Oh, Karanganyar. Iya. Selain itu beliau juga pernah mengikuti penelitian didanai oleh LPPM UMS tentang santun bermedia. Nah itu tentang netizen. Nah teman-teman suka kepo kan di Instagram, Twitter dan lain sebagainya, medsos yang lainnya. Nah ini dijadikan penelitian bisa, Bu Rani bisa ini ya. Iya betul sekali. Jadi nggak hanya kepo, tapi kita juga bisa meneliti. Ya gitu teman-teman, nanti kita belajar banyak sama Bu Rani. Oke teman-teman, untuk itu kita sambut ya narasumber kita, Ibu Rani Setiawati MPD. Nah siap-siap ya teman-teman, disimak supaya tidak terlewatkan ya. Oke, saya berikan waktu untuk sharing pengalaman kepada Bu Rani selama 60 menit. Kemudian boleh diselingi dengan diskusi atau nanti diskusinya di belakang boleh. Kita fleksibel aja, santai ya, karena kita kan ngobrol asik. Oke Bu Rani, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Ibu Diana ya. Saya nggak boleh kalah semangatnya dengan Ibu Diana ini ya. Oke teman-teman mahasiswa, salam semangat untuk kalian para pejuang program kreativitas mahasiswa ya, terutama di Universitas Muria Kudus Prodi PGSD begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Diana bahwa saya Rani Setiawati pernah 4 kali lolos dalam hibah PKM Dikti dan 1 kali pernah PIMNAS begitu. Tepatnya PIMNAS ke-30 di Makassar. Nah, iya luar biasa ya. Iya. Sampai sana ya Bu berarti. Iya, sampai sana, sampai ke Makassar begitu. Ayo teman-teman gabung ya. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada adik-adik mahasiswa terkait dengan pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa S1 dan juga terkait dengan bagaimana sih tip and triknya untuk bisa lolos ke Dikti hingga PIMNAS begitu. Ada istilahnya trik-triknya ya, ini Bu begitu. Ya, ada cara yang ampuh untuk lolos gitu. Iya, nah itu ya, sehingga 4 kali saya lolos dicatat begitu. Ya, teman-teman. Nah, untuk next silakan. Slide-nya bisa di next ya, Mas IT. Nah, oke teman-teman. Ini kata-kata yang paling membuat saya bisa bangkit ketika saya gagal gitu. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Iya, ini kata Imam Syafi'i. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa ketika menjadi mahasiswa kita harus aktif. Ketika kita ingin menjadi pemilik masa depan yang cerah, kita harus dari sekarang harus mempersiapkannya, terutama dalam belajar, mengasah ilmu, mengasah keterampilan, betul ya Bu ya? Semuanya harus diasah biar seimbang ya Bu. Iya begitu. Jangan mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja dan kurang perhatian atau kuper begitu Bu. Oke, next. Nah, ada banyak tulisan-tulisan saya yang dimuat di Garuda Ristek Dikti, di Google Scholar, dan juga di Scopus itu ketika saya menjadi mahasiswa. Dan alhamdulillahnya tulisan-tulisan itu didanai dari PKM tadi begitu. Oke, next Mas IT. Nah itu ya. Oke, next itu dari Google Scholar saya. Oke, next. Kemudian ada catur sukses mahasiswa, ada 4, yaitu pribadi, sosial, akademik, dan juga karir. 4 ini saling berkesinambungan. Jadi adik-adik mahasiswa harus memperhatikannya. Pribadi. Nah, pribadi ini adik-adik mahasiswa itu hendaknya memiliki kepribadian yang baik. Saya yakin semuanya pasti memiliki kepribadian yang baik. Optimis, menyerang, terus intinya terus semangat begitu. Sosial, mempunyai jiwa komunikasi yang baik, mempunyai membangun jaringan yang luas begitu ya. Oke, dan akademik tidak hanya IPK-nya yang bagus, tetapi juga
istilahnya dibarengi dengan keahlian ataupun juga keterampilan, wawasan yang luas begitu, dan mempunyai gambaran karir kedepannya. Nah, setelah lulus nanti kita mau ngapain begitu, sudah terpikirkan dari sekarang dan harus sudah menyiapkannya dari sekarang begitu. Bisa next. Nah, itu tadi 4 sukses mahasiswa. Kemudian ada kutipan ini yang terngiang-ngiang dari saya untuk saya maksudnya ya. Berkaryalah hingga orang itu cari tahu tentangmu di Google, di Brainly, di sosmed, yang ngepoin ini siapa toh Ibu Diana ini, ini siapa toh. Nah, ketika diketik di Google akan muncul siapa toh ini ya gitu ya. Nah, itu adalah ketika mahasiswa itu moto saya begitulah ya. Kemudian ketika itu saya berusaha untuk istilahnya mewujudkannya, dan alhamdulillah sedikit-sedikit terwujud. Ada yang mencari tahu tentang saya di Brainly, di Google, seperti itu Bu. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kemudian pengalaman beasiswa. Nah, saya pernah yang 4 kali beasiswa. Ada beasiswa yayasan, beasiswa Kemdikbud, PIMNAS, dan juga beasiswa fresh graduate. Nah, ketika PIMNAS ini mendapat satu semester rewardnya, jadi gratis free 1 semester begitu Bu. Itu salah satu rewardnya yang diberikan oleh kampus begitu. Kemudian pasti di dalam mencari beasiswa itu pasti ada syaratnya. Nah, syaratnya itu harus wajib PKM. Jadi dulu itu saya ketika mau mengajukan beasiswa harus wajib PKM, aktif organisasi, IPK-nya harus kumlot, harus aktif mengikuti lomba gitu. Jadi kalau ada lomba apapun saya ikuti, entah nanti menang atau kalah. Yang penting maju dulu. Iya benar. Semangat maju terus. Betul sekali. Jadi kita punya prinsip lebih baik kita gagal ketika mencoba daripada tidak sama sekali dan menyesal. Oke, benar sekali. Begitu ya. Oke, bisa di next. Nah, ini pengalaman organisasi saya aktif di HMP atau HIMA ya Bu ya, Himpunan Mahasiswa LPPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Saya juga sebagai tenaga laboran, saya membantu dosen begitu. Saya kalau di rumah sebagai Karang Taruna sekretaris begitu. Ini pengalaman organisasi saya. Jadi ketika adik-adik masih muda hendaknya juga aktif dalam organisasi, membangun jaringan yang luas begitu ya. Kemudian next ya, ini adalah karya buku saya. Saya ketika mahasiswa sudah menerbitkan 3 buku begitu. Nah, ini gambarnya sastrawan Indonesia kita. Beliau adalah Bapak Sapardi Djoko Damono. Waktu itu berada di Gramedia. Jadi buku saya ini sudah dibedah di Gramedia begitu Bu. Ketika menjadi mahasiswa S1. Iya. S1 aja sudah begitu. Bukunya sudah dibedah di sama Gramedia. Iya, begitu ya. Teman-teman ya. Iya, siap ya Bu ya. Iya. Ini anak-anak mahasiswa ini semangat pasti. Oke, next. Nah, ini asal apapun lombanya selagi mampu ikuti begitu ya. Lomba PKM di PKM Dikti ketika lomba itu nggak lolos misalnya, nah nanti bisa dilombakan di tingkat universitas, kemudian menang, dapat juara 3 ya alhamdulillah. Terus ada lomba juga, ada lomba video atau apalah itu gitu, saya ikuti, menang alhamdulillah. Lomba cerpen iya alhamdulillah gitu. Jadi apapun itu lombanya pokoknya dicoba ya Bu. Pokoknya dicoba begitu Bu, jangan pantang menyerah gitu ya teman-teman. Jangan pesimis dulu jangan pesimis. Itu yang menjadi musuh terberat kita, diri kita sendiri yang takut ya. Betul sekali. Iya Bu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, next. Jangan merasa puas. Jadi ada kutipan terbaik ya. Ini gambar-gambar ini ketika saya mahasiswa S1. Jadi jenang akan mengikuti jenang. Jenang akan mengikuti jenang. Jadi pertama kalian itu harus punya nama dulu. Nanti kalau kalian udah punya nama, insya Allah rezeki-rezeki lainnya itu akan ngikuti begitu. Jadi jenang itu artinya itu rezeki-rezeki. Aku tuh taunya jenang itu yang dimakan ya. Iya, barok gitu ya. Ini jenang yang dimaksud Quran ini
rezeki Ha, ya. kalau kita udah punya nama, pasti rezeki lainnya akan mengikuti. Contohnya saya pernah PKM gitu, kemudian lolos, kemudian diundang oleh fakultas lain jadi pembicara, pasti ada tipsnya walaupun sedikit rezeki. Benar, Ibu. Kemudian saya menang lomba gitu kan, kemudian diundang oleh MTA TV, mohon maaf menyebut merek ya, tapi nggak apa-apa, diundang oleh TV swasta begitu, alhamdulillah, diundang oleh radio begitu misalkan. Banyak undangan-undangan tidak betul terpikirkan sebelumnya ya Bu. Iya, Nah, betul sekali. Jenang akan mengikuti jeneng karena kita sudah punya nama Nama, ya. iya begitu. Ya, kemudian saya juga pernah di koran juga, nulis di koran ketika mahasiswa S1, lumayan ini. Oh iya, ada. Kita ngasah potensi. Oke, ya. Iya, begitu ya Bu Diana. Oke, kita next ya, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi kutipan terbaiknya, kemudian bisa di next. Nah, intinya jangan merasa puas. Jangan merasa puas kalau udah tercapai satu gitu, oh udah, jangan seperti itu, harus punya impian-impian lagi begitu ya Bu Diana ya. Jadi kalau udah lulus tepat waktu, IPK terbaik, dapat beasiswa, punya karya, ini kan keinginan saya ketika saya S1 semuanya udah terwujud. Nah, saya nggak mau puas gitu aja. Setelah lulus S1 itu saya ngapain? Oh, saya punya rencana, saya mau S2 begitu Bu. Jadi udah punya rencana. Sudah planning dulu ya. Begitu. Oke, kita next lagi ya. Silahkan. Nah, public figurnya. Saya suka dengan Mbak Nana Najwa Shihab, Ibu. Nah, Najwa Shihab pernah berkata begini adik-adik, namun kuliah bukan hanya tentang IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Nah, dari situ adik-adik bisa menangkap bahwa bukan tentang IPK saja. IPK memang penting begitu, tapi harus dibarengi dengan keahlian, skill yang kalian latih seperti itu ya. Jadi intinya harus punya poin plusnya begitu ya Ibu ya, bener ya. Jadi harus seimbang, kita jangan hanya mengejar nilai, tapi kita juga punya kemampuan, kita harus dikembangkan lagi biar seimbang. Nanti kalau keluar dari lulus dari PGSD IPK-nya 3,9, tapi kalau kemampuan kita di bawah IPK itu, kita merasa malu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Harus mengasah kemampuan, menambah kualitas diri kita biar begitu. Seimbang dengan IPK yang kita miliki seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, salah satunya dengan mengasah potensi melalui menulis. Nah, menulis ya contohnya menulis PKM. Pramudia Anantatur itu pernah berkata ya, orang boleh pandai setinggi langit atau setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Maka dari itu menulislah begitu ya. Itu kata Pramudia Anantatur begitu. Nah, untuk next selanjutnya, ini adalah pengalaman pertama saya. Jadi selama 2 semester itu saya hanya ngejar IPK waktu itu Bu. Semester 1 dan 2 hanya IPK saja yang saya kejar. Masih baru ya, masih belum tahu luar ya. Iya, betul sekali. Kemudian di situ saya merasa jenuh, saya merasa bosan. Kenapa kok cuma kuliah pulang, nggak ada tantangan begitu. Iya, aja. Ini kok jadi mahasiswa BB aja ya, biasa-biasa aja. Kuliah pulang, aduh capek. Iya, betul sekali Ibu. Kemudian sampai akhirnya saya juga pengen kayak kakak-kakak si B yang banyak diperhatikan sama dosen, sama teman-teman yang lain, sama orang-orang kayak gitu. Nah, saya coba, ini ada lomba resensi pamflet gitu, saya nyoba-nyoba aja, ternyata saya lolos dan dapat juara waktu itu ya. Begitu, itu adalah pengalaman saya. Kemudian dari situ saya dikenalkan sama dosen-dosen, oh ini loh Mbak Rani, mahasiswa yang kemarin dapat juara begitu. Nah, kita lalu dari situ saya diajak oleh dosen saya untuk membuat PKM. Ayo kamu buat PKM gitu, nanti saya bimbing begitu. Nah, dari sini
saya membuat PKM idenya ini tentang perjalanan saya di Ngargoyoso. Waktu itu saya dolan bareng, piknik lah istilahnya sama teman-teman gitu. Hangout ya. Hangout gitu. Sekarang ya. Begitu Ibu. Lah, ketika hangout di Candi Suko, di situ kok ada patung pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Mohon maaf ya, ini bukannya apa-apa. Di situ ada gambarnya alat vital laki-laki dan perempuan menyatu. Nah, ketika di situ diceritakan penjaganya candi itu bilang kalau itu namanya patung Linggayoni. Di situ ada mitosnya. Mitosnya katanya kalau misalnya kamu melompat celanamu robek, kalau robek gitu ya, kamu melompati patung itu berarti kamu nggak perawan. Tapi kalau kamu melompati nggak robek, berarti kamu masih ting-ting, gitu mitosnya. Nah dari situ saya tulis PKM, mitos kajian semiologi mitos tes keperawanan di Candi Suko, Kecamatan Ngargoyoso. Alhamdulillah lolos dikti. Kalau lompatnya pakai gamis, Bu. Oh iya ya, pakai gamis. Wah, itu sama aja. Itu hanya sekedar mitos begitu. Yeah. Nah, tapi di situ saya melakukan penelitian tanggapan terhadap orang-orang di sekitarnya. Begitu. Itu tadi ya berdasarkan pengalaman saya PKM itu lolos dikti. Selanjutnya next ya. Kemudian ada PKM saya itu yang tahun 2016. Iya, bisa di next. 2016 itu tentang implikatur Gubernur Jawa Tengah dalam sidak di Jembatan Timbang. Nah, di sini walaupun tentang apa itu ya? Slide-nya bisa di next, Mas. Iya, slide-nya bisa di next, Mas. Oke, slide-nya bisa di next, Mas. Oke, nah terima kasih. Nah, ini pengalaman PKM saya ya. Implikatur Gubernur Jateng dalam sidak di Jembatan Timbang ini saya ajukan tapi gagal. Saya juga pernah gagal, tidak empat-empatnya lah. Saya pernah 5 kali ya, 5 kali mengajukan terus 5 kali lolos gitu, enggak ada gagal satu. Nah, ini contohnya. Implikatur Gubernur Jateng dalam sidak di Jembatan Timbang. Jadi pas waktu sore hari Ibu, saya sore hari itu ya teman-teman nonton televisi yang lagi viral, yaitu Pak Gubernur Jawa Tengah ya, Pak Ganjar itu istilahnya marah-marah dengan seorang pungli. Kemudian di situ beliau itu menggunakan kata-kata yang menyentil begitu. Nah, saya orang bahasa, saya dari bahasa Indonesia. Kemudian saya membuat PKM, judulnya implikatur. Nah, dari situ gagal dikti, tapi saya tidak patah semangat. Kemudian saya didanai oleh prodi ya, walaupun dananya tidak sebesar di dikti. Yang penting punya karya, yang penting menulis, bisa menghasilkan tulisan begitu. Nah, begitu ya. Walaupun gagal di dikti tapi lolos di prodi. Oke, selanjutnya pengalaman PKM yang keempat saya adalah, nah ini yang PIMNAS Ibu. Keberfungsian distraktor dalam soal UAS semester genap mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini lolos dikti dan juga lolos PIMNAS di Makassar. Oh iya, distraktor itu apa sih? Mudah sekali ya. Distraktor itu kan soal pengecoh. Jadi di dalam UAS-nya yang dibuat oleh MGMP Surakarta itu ada distraktor yang kurang berfungsi. Contohnya, distraktor ada disajikan 4 jawaban. Nah, yang A, B, C, D. Jawaban benarnya misalnya A. Yang B ini contohnya kebahagiaan, kesenangan. Terus yang ini kegembiraan. Lah, ketiganya itu kan sama. Ya, pasti nggak kan dipilih siswa. Jadi kurang berfungsi. Nah, hanya mengkaji seperti itu saja bisa lolos dikti. Dan masuk PIMNAS ya. Begitu Ibu. Oke, kita lanjut lagi teman. Bisa di next ya. Pengalaman PKM berikutnya. Nah, ini saya melihat netizennya Pak Jokowi ini Bu, waktu kampanye dulu. Jadi dulu itu pas kampanye Jokowi dengan Prabowo gitu kan, banyak sekali netizen yang ada di Facebooknya Pak Jokowi itu komen-komen, ada yang julid, ada yang pro, ada yang kontra, kayak gitu-gitu ya. Saya seneng banget ini meneliti ini. Nah, ya. Jadi teman-teman yang suka mindset atau sosial media itu dimanfaatkan ya. Jadi kayak berani ini. Lihat-lihat komen-komen tapi bisa diteliti dan menghasilkan ya. Iya, betul sekali. Ini adalah
PKM saya yang berapa ya? Yang keempat, yang terakhir ya. Eufemisme real dan realisasi wujud analogi dalam akun Facebook Jokowi sebagai inovasi bahan ajar. Jadi ini saya buat, ini sebenarnya adalah skripsi saya, Bu. Oh, skripsi. Iya. Jadi pas sempro, kemudian ada apa itu namanya pengumuman, ada kampanye juga, ada pengumuman. Ayo pengumuman PKM. Jadi ini saya rombak. Jadi proposal PKM saya ajukan, tahu-tahu lolos begitu. Nah, jadi bisa itu ya dipecah lagi ya. Begitu. Nah, ini eufemisme itu sebenarnya apa sih? Ungkapan baik yang halus begitu. Jadi di situ ada yang bilang, Pak Jokowi kok bagikan payung teduh gitu-gitu. Pak Jokowi kok itu Patih Gajah Mada era modern. Pak Jokowi engkau itu Satrio Piningit kayak gitu-gitulah. Itu kan masa Pak Jokowi dibandingkan sama wayang-wayang kayak gitu kan, sama tokoh-tokoh lain. Oh, ternyata ada kesamaan sifat gitu. Hanya mengkaji tentang sifatnya ini apa atau apa gitu. Lolos dikti. Selanjutnya Nah, selanjutnya mengenai kalau ini saya anggota ini, Bu, juga lolos dikti juga. Penyimpangan prinsip kesopanan dalam grup WA mahasiswa. Jadi di dalam WA grup itu mahasiswa itu kadang kata-katanya ada yang nyeleneh, yang nyentil gitulah istilahnya, kurang santun. Hanya meneliti tentang kesantunan itu. Apa sih yang tidak santunnya, karena apa, atau meneliti seperti itu, lolos dikti. Sebenarnya kalau kita nggak sadar itu hal-hal yang sepele, cuma kita kurang peka ya. Iya, benar. Sebenarnya hal-hal yang sepele tapi bisa kita angkat menjadi PKM. Betul sekali. Oke, kita lanjut. Next. Nah, ini PIMNAS. Ketika saya PIMNAS di Makassar. Oke, kita lanjut. Nah, kemarin Ibu Safitri kan sudah memberikan pemahaman, pemaparan. Ada beberapa PKM ya. Ada PKM R, ada PKMP, ada PKMK, PKMPI, PKMKC, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan lebih fokus ke PKM RSH begitu, dan juga pengabdian masyarakat begitu. Jadi kalau bisa adik-adik mahasiswa ini kalau bisa buat PKM-nya sesuai dengan bidang keahliannya ya. RSH kalau kita pendidikan begitu ya. Insya Allah itu akan berpeluang didanai. Iya, karena sesuai background atau kemampuan kita ya. Iya, betul sekali Bu Diana. Oke, kita lanjut. Nah, 10 kunci lolos PKM. Ini ya teman-teman, yang ini kuncinya. Yang pertama, luruskan niat, terus berdoa dan juga berusaha. Kemudian perhatikan formatnya. Kalau diminta 10 lembar, jangan 10 lembar lebih. Ya, harus menaati, harus menaati formatnya begitu ya, Ibu ya. Terus idenya itu yang sesuai dengan kompetensi, keahliannya, bidangnya. Jadi dicontohkan ya, kita dari PGSD atau pendidikan, berarti kita yang berbau pendidikan begitu. Meskipun nanti mau di kolaborasi dengan ilmu yang lain, yang penting ada pendidikannya. Begitu. Nah, begitu ya. Oke, lanjut lagi. Bentar. Ada lagi, jangan pernah salah kamar. Oke, bisa di back. Oke, terima kasih. Jangan pernah salah kamar, artinya harusnya PKM RSH tapi masuknya PKM PM, pengabdian masyarakat. Itu juga fatal ya. Fatal itu. Jangan pernah salah kamar. Kemudian rancangan dananya harus realistis. Nah, itu penting itu ya. Jangan mengada-ngada yang terlalu tinggi ya. Iya, betul sekali, Bu. Kemudian belajar dari pengalaman yang ada. Terus judulnya harus seksi, harus mempesona, sehingga reviewer itu akan terngiang-ngiang. Distraktor apa tuh distraktor? Gitu-gitulah ya. Lebih menarik ya, kreatif gitu. Kemudian penelitiannya harus bermanfaat untuk masyarakat luas. Ada kolaborasi dari berbagai rukun ilmu dan peka terhadap perkembangan baru. Jadi teori-teorinya harus baru begitu ya. Oke, selanjutnya. Untuk mencari sumber inspirasinya dari mana, adik-adik bisa mendapatkannya dari pengalaman pribadi, dari bacaan, dari pertemuan ilmiah, dari pengamatan di lingkungan. Contohnya saya pas hangout bareng teman-teman itu ternyata ada mitos di candi. Nah,
saya jadikan PKM. Itu kan hal-hal yang sepele misalnya, tapi orang tidak tahu gitu ya, kurang begitu memperhatikan. Oke, kita lanjut ya. Pertimbangan untuk menetapkan ide, apakah ide itu menarik, memberikan inovasi, bisa diperoleh tidak datanya, bermanfaat tidak, mempunyai kemampuan untuk meneliti tidak, spesifik tidak. Nah gitu ya, jadi penelitian yang baik itu penelitian yang spesifik, tidak meluas kemana-mana begitu ya. Terus datanya itu mudah diperoleh gitu, yang penting datanya mudah diperoleh lah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi modal dasarnya PKM itu harus sesuai format, intinya itu patuhi, taati, kemudian eksekusikan, begitu ya. Oke, kita bisa lanjut next. Nah ini modal dasarnya, kita lanjut lagi. Oke, saya akan memberikan saran untuk adik-adik, tim IT bisa di next. Nah, saran untuk adik-adik terkait dengan PKM tadi, apa sih pentingnya penelitian tersebut dilakukan? Nah, harus dipikirkan ini, betulkah orisinil atau hanya mengulang? Kemudian apa perbedaannya dengan penelitian yang pernah dilakukan? Dapatkah merumuskan masalah? Terus tujuannya akhir yang ingin dicapai itu apa? Luarannya apa? Kegunaannya apa? Begitu ya. Ini semuanya bisa dijawab di bab pertama, bab pendahuluan. Jadi ketika ada poin luaran dari menyebutkan secara eksplisit luarannya apa, misalnya luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atau yang akan dipublikasikan dalam seminar atau dalam jurnal, namanya apa, seminarnya apa, harus eksplisit. Begitu ya teman-teman ya, jadi harus eksplisit disebutkan. Selanjutnya saran kedua di bagian latar tinjauan pustaka. Jadi tinjauan pustaka itu tidak semuanya berupa kumpulan teori, tetapi berupa penelitian yang pernah dilakukan itu apa, kemudian kebaruannya apa, inovasinya apa, begitu. Jadi dari tinjauan pustaka ini ya, ini terdiri atas kajian teori dan juga penelitian yang relevan. Kemudian ada kutipan, nah kutipannya itu harus menggunakan sistem Harvard begitu. Kemudian harus memaparkan perbedaan, persamaan, keunikannya. Minimal harus 15 jurnal Ibu. Dulu saya buat 4 kali lolos itu minimal 15 jurnal. Ada jurnal yang internasional terakreditasi. Jadi pas saya masukkan ke Dikti itu, sebelumnya itu ada jurnal yang tidak saya sertakan, itu internasional nggak ada, kemudian saya nggak lolos. Empatnya saya sertakan internasionalnya, lolos. Nah, jadi intinya itu satu kunci ya teman-teman ya. Jurnal internasional, harus menyebutkan jurnal internasional, ada rujukannya. Nah semua rujukan itu dicantumkan di daftar pustaka, dan jangan gunakan sumber yang bodong atau blogger. Kurang valid kayak kalau misalnya kita makan kan GoFood, kalau kita naik ojek, Gojek, kalau kita pergi ke blog, itu ya jangan. Oke. Yuk kita lanjut lagi ya. Next, untuk saran yang ketiga ini saran yang ada di bab 3, metode. Jadi sebutkan metode penelitiannya apa. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Nah, seperti itu contohnya. Jangan istilahnya menggurui. Deskriptif kualitatif menurut Sugiono adalah, sedangkan menurut Maksun adalah, menurut Creswell adalah, jangan banyak menurutnya. Jadi jangan banyak teori dan jangan menggurui reviewer di bab 3 ini. Jadi harus jelas jenisnya apa, tahapannya apa, prosedurnya apa, terus luaran dan indikator capaiannya apa, teknik pengumpulan datanya apa, analisis datanya apa, cara penafsirannya, cara penyimpulannya bagaimana. Jadi harus disesuaikan dengan penelitian adik-adik. Istilahnya pokoknya jangan menggurui reviewer, udah gitu aja. Kemudian kita next lagi. Nah ini ada di bab 4. Bab 4 ini kan tentang biaya dan juga jadwal ya. Nah di bab 4 ini biayanya itu harus
sesuai dengan panduan begitu ya. Kalau dulu pas zaman saya itu sekitar 2.500.000 hingga 12.500.000. Kalau bisa harus dimaksimalkan 12.500.000, didanainya yang pertama 7 juta, 9 juta, 9 juta, 8 juta kalau nggak salah. Iya, betul sekali. Karena waktu itu pas 7 juta itu tidak saya polkan ke 12.500 gitu. Jadi kalau di bawahnya nanti kalau turun ya turunnya banget gitu. Jadi kalau menurut saya harus 10 juta begitu, biar kalau turun itu sedikit ya 9 atau 8 gitu. Pernah teman saya itu hanya 8 juta, maksimalnya kan 12.500.000, tapi dia buat anggarannya 8 juta, keluar lolos tapi hanya 5 juta saja. Wah, itu kan nggak maksimal gitu. Gitu harus dimaksimalkan begitu kalau bisa. Kemudian jadwal kerja. Nah, jadwalnya ini kan sekitar 3-4 bulan ya, disesuaikan dengan pedomannya 3 bulan atau 4 bulan begitu. Nah, untuk personelnya juga jelas anggotanya 3-5 mahasiswa, di mana 1 mahasiswa itu sebagai anggota, sebagai ketua begitu. Dan disarankan lintas prodi begitu ya. Kemudian ketika membuat RAP, rencana anggaran belanja, jangan digunakan untuk honor, konsumsi, dan pembelian atau penyewaan seperti komputer, laptop, printer. Jangan, itu kan kita pasti pribadi masing-masing udah punya, jadi jangan digunakan untuk penyewaan hal-hal seperti itu gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini contohnya ya, contohnya bisa dilihat contoh pengeluarannya, biayanya, jadwalnya ada berbagai macam begitu. Jadi penanggung jawabnya siapa harus jelas begitu. Oke, kita lanjut tips pemilihan judul. Nah, kita lanjut ya. Bisa di next, tips pemilihan judul. Jadi judul itu berfungsi sebagai kunci minat pembaca begitu ya. Nah, jadi di dalam judul itu hindari pemilihan judul yang terlalu panjang. Itu nggak baik. Kemudian tonjolkan fokusnya itu apa, terus harus mewakili isi proposalnya. Buat judul itu kurang informatif, dalam artian itu menimbulkan penasaran reviewer begitu. Distraktor, kan nggak kreatif, apaan itu distraktor? Oh ternyata penasaran. Iya, dikira itu distraktor traktor itu ya, alat pembaca sawah itu. Oh ternyata soal pengecoh. Eufemisme itu apa sih? Oh ternyata majas. Oh kayak gitu. Hal-hal yang asing, jadi membuat tertarik gitu. Terus buat reviewer itu jatuh hati dari judul itu. Kemudian latar belakang bisa di next. Nah, latar belakang ini utarakan buktinya, datanya kuantitatif. Jadi selama 4 yang lolos itu ada data kuantitatifnya. Jadi di latar belakang masalah itu memang bermasalah, tidak hanya kumpulan teori, hanya argumentasi si penulisnya saja, tapi mana buktinya, mana berdasarkan apa gitu. Contohnya teman saya itu penyimpangan maksim kualitas dalam lirik lagu Bojo Galak. Lirik lagu Bojo Galak aja bisa dijadikan PKM lolos lagi. Nah, kayak gitu contohnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya apa itu ya? Tingkat perceraian berdasarkan, nah itu ada data kuantitatifnya. Berdasarkan apa gitu. Kemudian kita lanjut. Pola pikir remaja desa Suwando terhadap pendidikan di perguruan tinggi sebagai persiapan generasi emas 2024. Ini proposal yang didanai tahun 2021, jadi kemarin. Nah, kemarin itu juga menyebutkan persentasenya. Desa dengan persentase remaja 40% dari jumlah penduduk berapa jiwa gitu. Jadi ada angka-angkanya lah, Bu. Reviewer akan senang seperti itu. Jadi itu. Kemudian kita lanjut lagi. Ini juga punya saya ini yang didanai, itu juga ada persentasenya. Dari survei yang dilakukan Asosiasi Jasa Pelayanan Internet di Indonesia melalui apa begitu ya, bahwa sekian persen orang menggunakan Instagram, menggunakan Facebook untuk aktivitas dagang, dakwah dan sebagainya. Itu kan ada data kuantitatifnya. Jadi di latar belakang yang membuat lolos PKM ya salah satunya disajikan data kuantitatif begitu. Karena dulu pas saya
pameran poster itu ditanya sama dewan jurinya, mana latar belakangnya gitu. Waktu itu saya tidak menyediakan latar belakang yang kuantitatif, hanya tes itu dibagi menjadi 2, tes apa itu objektif dan tes urean kayak gitu-gitulah. Kemudian hanya sebatas penjabaran gitu, teori gitu. Jadi kayak gitu membuat tidak tidak tertarik ya. Begitu. Jadi harus disajikan data ya, kalau menurut saya kuantitatif yang bermasalah, data yang bermasalah gitu-gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini contoh PKM RSH. Bisa di next. Contohnya yang lolos PIMNAS dan mendapat juara ketika PIMNAS. Oke, contohnya yang pertama bisa di next. PKM RSH, contohnya keefektifan problem based learning. Itu gimana? Next. Nah, keefektifan problem based learning berbantuan berbasis Javanese Culture Augmented Reality ya, untuk meningkatkan kemampuan spansial dan motivasi belajar siswa. Jadi besok adik-adik kalau mau membuat itu harus berhubungan dengan bidang keilmuannya. Seperti ini, dia dari pendidikan membuatnya juga pendidikan tentang augmented reality kayak gitu ya. Kemudian kita next lagi. Nah, batik perwujudan nilai berdikari dan berwirausaha. Sarekat Dagang Islam pada pedagang batik Kota Surakarta di masa pandemi COVID-19. Nah, itu yang menarik, berdikari dan wirausahanya bagi para pedagang batik. Oke, kita lanjut lagi next. Nah, ini ya, pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia dalam jaringan online untuk meningkatkan sikap anti radikalisme berbasis problem based learning bagi siswa SD ini ya. Nah, ini yang membuat anak FKIP juga, jadi sesuai dengan bidang keahliannya begitu. Kemudian kita next lagi. Nah, ini ya, Vantigen analisis meninjau sentimen. Nah, ini Bu warganet ini, netizen ini. Jadi di sini menyentil tentang warganet Twitter yang mengenai kelelahan terhadap pandemi coronavirus yang berbasis perspektif etnografi digital begitu. Jadi dia netizen. Meneliti netizen. Oke, nah teman-teman tidak hanya yang diteliti tentang pembelajaran di kelas ya, ini juga meneliti tentang netizen. Iya, bisa itu. Jadi ya hal-hal yang berbau digital, sosmed. Ini yang diteliti apa Bu Rani? Komen-komennya tentang coronavirus, kelelahan dia dalam menghadapi coronavirus. Jadi berhubungan dengan coronavirus, komenan yang mengarah ke sana tentang kebijakannya ya. Jadi kekinian. Seperti apa Bu Rani waktu itu? Waktu itu tentang istilahnya apa itu? Komen tata. Oh begitu, tentang tata bahasanya, benar. Jadi tentang bagaimana bahasanya warganet itu dalam menghadapi pandemi COVID. Seperti apa toh umpatan-umpatannya, seperti apa toh kayak gitu-gitulah. Kayak ungkapannya kan melalui itu ya, komentar. Iya betul, seperti apa kayak gitu-gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ya, Zoom Hits studi pelanggaran ekspektasi dalam hubungan interpersonal mahasiswa baru 2020 melalui virtual meeting selama masa pandemi. Nah, jadi seperti apa Bu? Nah, kalau ini kan kita kan pas masa pandemi itu kan tidak langsung, jadi daring kan. Nah, kemudian lewat Zoom kan, di dalam chat-chatnya itu mahasiswa itu ada komen-komenannya yang nyentil kayak gitu-gitu. Padahal itu kita sedang perkuliahan dengan dosen padahal sedang perkuliahan dengan dosen, tapi ada pelanggaran, harusnya tidak diutarakan tapi diutarakan lewat chat room itu. Nah, itu diteliti seperti itu, lolos. Mudah ya sebenarnya ya. Sepele sebenarnya teman-teman, sering kita jumpai, sering kita temukan di sekitar kita atau bahkan kita alami sendiri. Itu bisa diangkat sebagai judul PKM. Iya, betul sekali. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, Pajeblok Jawa Kuno, mengungkap folklore di Jawa Tengah
sebagai upaya mitigasi bencana wabah berbasis kearifan lokal. Jadi ini mengangkat kearifan lokal, Ibu Diana. Pagebluk. Kalau ini di Jawa Tengah gitu ya. Pagebluk Jawa kuno, folklore itu cerita rakyat. Di sini kira-kira nanti adik-adik bisa mengangkat tentang cerita rakyat Kudus ya. Bisa itu, bisa. Terus apalagi di Jepara kalau misalnya ada folklore di Pati, pasti ya, setiap daerah punya folklore, hanya saja belum banyak yang mengungkap tentang itu gitu. Bisa itu untuk digali. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh PKM pengabdian masyarakat. Yang pengabdian masyarakat. Contohnya, pengembangan pojok ekoliterasi melalui pemanfaatan ekobrik sebagai upaya menanggulangi darurat sampah selama pandemi COVID-19 di SD Karangyungin ya. Kayuringin Jaya. Oke. Nah, di sini ya contohnya PKM pengabdian masyarakat. Jadi mengembangkan literasinya anak begitu selama masa pandemi. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya pelatihan dan mentoring melalui Putun ini. Mat Putun sebagai bagi guru, jadi memberikan pelatihan tentang Putun kepada guru SLB ya untuk mengoptimalkan pembelajaran siswa pembelajaran matematika gitu. Nah, itu Putun. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini tentang augmented reality. Oh, ternyata augmented reality dan media-media lain itu banyak sekali, Bu. Ya, yang masih berhubungan dengan pendidikan. Iya, bisa jadi judul PKM. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Oke, teman-teman, sambil kita mendengarkan Bu Rani menceritakan tentang pengalamannya, teman-teman bisa menuliskan pertanyaan. Jika ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan-sungkan. Silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di IG kalian masing-masing. Kita sambil berdiskusi atau tanya jawab dengan Bu Rani. Kira-kira apa toh yang terbesit dari pikiran kalian tentang PKM itu bagaimana, kemudian biar lolos bagaimana. Nah, ini mumpung ada pakarnya yang sudah expert, sudah berkali-kali lolos PKM bahkan sampai Pimnas. Nah, teman-teman silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar teman-teman semua. Sambil Bu Rani melanjutkan, boleh langsung bertanya via komentar ya. Oke, silakan Bu Rani. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan, bisa di next. Nah, ini PKM lagi, pelestarian aksara lontra melalui inovasi antara pop-up ya, story book berbasis QR kode sebagai media pembelajaran siswa SD. Jadi di sini mengkaji tentang aksara lontar. Mungkin nanti bisa diganti lah kita lah kalau misalnya mau meneliti, bisa aksara Jawa misalnya dengan berbasis apalah seperti itu ya. Ini hanya gambaran saja. Jadi kalau ini aksara lontar kan mungkin nanti adik-adik bisa meneliti tentang aksara Jawa begitu. Oke, kita lanjut lagi next. Nah, Taman Pendidikan Lentera Harapan sebagai wadah pengembangan karakter minat bakat anak-anak di kawasan lokalisasi Parangkusumo, Yogyakarta. Jadi di sini itu membuat taman baca, Ibu. Semacam taman baca begitu ya. Yang judulnya adalah Lentera Harapan. Nah, kalau saya waktu itu pas zaman S1 itu saya di rumah, tapi tidak saya ajukan ke PKM pengabdian. Jadi di rumah saya membuat semacam bimbingan belajar bagi anak-anak desa saya. Di situ saya mengajak Karang Taruna. Jadi Karang Taruna itu sebagai penggeraknya begitu. Jadi di situ kemudian mengajak Karang Taruna sebagai penggeraknya, memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak-anak di daerah saya. Mungkin nanti juga bisa seperti itu dibuat PKM, tapi yang PKM pengabdian masyarakat, contohnya kayak gitu begitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, manfaat ikut PKM ini sebenarnya apa toh? Bu Dani tadi ngomong PKM terus manfaatnya ini apa gitu? Ada manfaatnya kok, nggak hanya itu terus, ada manfaatnya, yaitu meningkatkan soft
skill atau keterampilan, membentuk budaya yang akademik yang baik, terus membiasakan kita untuk berpikir ilmiah, membangun track record atau jejaring ya, atau rekam jejak juga. Jadi pasti bermanfaat lah kalau adik-adik membuat PKM itu, tentunya punya manfaat gitu. Jadi jangan mau jadi mahasiswa yang B aja, yang gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Next, nah ini pengalaman. Jadi ketika sudah didanai, pasti kan ada yang namanya harus diseminarkan luarannya. Kan kalau udah didanai kita kan harus memenuhi janji. Luarannya apa? Kalau luarannya artikel, ya artikelnya di mana, disubmit di mana. Misalkan katakanlah di dalam PKM itu adik-adik membuat 3 rumusan masalah. 3 rumusan masalah ini pecahlah menjadi 3 artikel, artikel publikasi begitu. Insya Allah nanti tembus ke PIMNAS. Saya juga gitu Bu. Jadi selama waktu PKM itu, ketika rumusan masalah saya itu 3, jadi 1, 2, 3 itu saya pecah menjadi 3 artikel. Satu rumusan 1 artikel gitu. Insya Allah PIMNAS. Iya benar. Ini tips PIMNAS ya teman-teman. Kali ini tips PIMNAS. Tips PIMNAS ketika rumusan masalah kalian lebih dari 2 ya. 2 juga bisa ya. 2 artikel. Rumusan masalahnya 2 bisa dipecah menjadi 2 artikel sesuai dengan rumusan masalah. Kalau ada 3 berarti bisa 3. Nah, itu gitu. Bagian dari salah satu kunci bisa masuk ke PIMNAS. Iya, begitu. Catat ya. Iya, itu ya, pastinya dicatat ya. Oke, teman-teman, jadi ini pengalaman seminar saya pas didanai PKM-nya PKM Distraktor tadi di Semnas Bahtera Universitas Muhammadiyah Purworejo, jadi pembicara di sana begitu. Jadi paralel, sesi paralel gitu pas. Iya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini di Jakarta Ibu, ini juga tentang distraktor. Jadi ada 3 atau 4 lah, 4 artikel yang saya hasilkan dalam satu PKM. PKM-nya didanai 4 artikel, saya buat 4 artikel. Salah satunya tadi di UM Purworejo. Terus di Jakarta, ya, internasional ini, kemudian lolos terindeks apa itu namanya? Scopus kalau nggak salah. Bukan. KNE Publishing ya, bukan Scopus, bukan ini, KNE Publishing. Kemudian kita lanjut lagi. Next. Nah, kalau ini saya mudah sendiri nih. Ini di Jakarta, di UIN Syarif Hidayatullah. Ini juga bahas distraktor yang lolos PIMNAS itu, artikel dari bagian itu. Kita next lagi. Nah, kalau ini di Magelang, ini juga membahas tentang validitas, tentang mata pelajaran bahasa Indonesia UAS yang berkaitan dengan distraktor tadi begitu. Jadi keberfungsian distraktor itu yang saya teliti tidak distraktor saja. Indeks tingkat kesulitannya, validitasnya, rehabilitasnya, kemudian validitas instrumennya, seperti itu. Jadi satu kata bisa kita teliti banyak ya. Kalau sudah didanai gitu. Kemudian lebih luas ya. Iya begitu, untuk menghasilkan berbagai karya. Nah, itu kemudian saya pas Monef saya presentasikan, terus lolos karena banyaknya karya itu tadi gitu. Oke, kita next lagi. Kalau ini yang Facebook Jokowi tentang eufemisme. Nah, ini saya seminarkan di Surakarta. Saya jadi pembicara muda ya. Di situ yang beliau berdua itu adalah dosen-dosen, saya mahasiswa sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di situ juga saya menjadi oral presenter atau pemakalah. Ada 2 konferensi KBSP dan juga Geotik di Surakarta juga. Kita lanjut lagi. Bisa di next. Nah, kalau ini di Bandung dan juga di mana ini? Di Malang. Jadi ketika di Bandung Bu, saya waktu itu juga membuat berapa ya? Kalau yang eufemisme itu saya 5 artikel. Jadi saya buat 5 artikel. 5 artikel saya submit di berbagai seminar, terutama seminar internasionalnya ada 2, yaitu di ITB dan juga di Malang. Itu internasional. Luar biasa ya Bu Rani. Iya. Ini sebenarnya banyak ini chat, cuma belum masuk ini di admin chatnya belum masuk ya. Ini saya dapat kiriman pertanyaan. Oh iya. Bu Rani mau tanya ini dari
Deta Rahma. Iya. Nah, haruskah topiknya inovasi baru, Bu? Iya. Boleh tidak kalau menggali kembali yang lalu topiknya? Iya. Bolehkah? Iya. Apakah harus inovasi baru? Nah, ini dari Deta Rahma. Monggo Bu Rani bisa menjawab. Oke, baik Mbak Deta, terima kasih pertanyaannya ya, atas pertanyaannya bagus sekali begitu. Jadi menurut saya poin pentingnya dari PKM itu ada 5 sebenarnya. Yang pertama itu cirikan intelektual mahasiswa. Jadi mahasiswa harus atau bisa meneliti begitu, bisa meneliti apa yang ingin diteliti begitu. Harus bercirikan intelektual mahasiswa, itu pertama. Yang kedua itu bisa memanfaatkan limbah menjadi barang produktif begitu. Yang ketiga itu berbasis IT, yang keempat berbasis kearifan lokal, dan yang kelima adalah isu kekinian. Jadi apabila tadi siapa tadi Bu? Mbak Deta Rahma. Ya, Mbak Deta tanya apabila kita menggali yang dulu-dulu gimana Bu? Bisa, tetapi kaitkan dengan saat ini, kondisi saat ini, atau kaitkan dengan kearifan lokal gitu. Yang bisa. Lebih dekat dengan kita yang lebih dekat dengan kita. Terus kekinian. Yang kekinian, kemudian berbasis IT, atau tidak ya masuk ke kearifan lokal. Jadi kaitkan dengan salah satu itulah isu-isu itu. Ada 5 kan Bu? Bercirikan intelektual mahasiswa, kemudian memanfaatkan limbah menjadi produk yang bernilai, kemudian berbasis IT, kearifan lokal, dan isunya kekinian. Ada 5 poin penting yang saat ini istilahnya digembar-gemborkan oleh Ristek Dikti pemerintah itu ya. Harus seperti itu, harus memuat ya salah satu di antara itu begitu. Kemudian ada lagi tanyaan dari itu tadi ya Mbak Deta Rahma. Ini selanjutnya dari Nabila. Iya. Bu, untuk bisa tahu rancangan dananya itu secara realistik gimana ya Bu? Hal pertama yang dilakukan untuk rancangan dana itu seperti apa? Soal dana ini Bu, biar terlihat realistis. Itu seperti apa? Oke Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Oh ya, untuk rencana anggaran itu silahkan Mbak buka buku panduannya. Di situ kan sudah jelas berapa persennya gitu. Contohnya perlengkapan yang diperlukan misalnya 40%, bahan habis pakai, perjalanan dalam kota, dan lain-lain. Nah di situ nanti diuraikan di bahan lampiran. Jadi di bahan lampiran belakang nanti ada rincian-rincian dan harus realistis. Jadi dalam arti gini Mbak, bahan habis pakai misalnya katakanlah membeli HVS. Satu HVS itu kan sekitar 50.000. Jangan dibuat misalnya beli 2 HVS 2 HVS misalnya 500.000. Wah, itu nggak realistis, nggak wajar. Maksudnya kayak gitu. Oh iya. Iya. Kira-kira harga pasaran berapa disesuaikan gitu ya? Iya, sesuaikan dengan harga pasaran. Jangan terlalu jauh menganggarnya gitu lah, menganggarkannya jangan terlalu jauh gitu. Kemudian perjalanan kota, katakanlah Mbak mencari data di Jepara, Kudus Jepara itu kira-kira butuh bensin berapa. Nah nanti seperti itu misalnya didanai, kemudian struk dari pom bensin itu dilampirkan untuk logbook begitu. Terus untuk konsumsi juga ya Bu? Ya konsumsi, tapi kalau di sini konsumsi jangan dimasukkan karena tidak boleh. Untuk aturan yang sekarang dilarang memasukkan konsumsi honorarium untuk peneliti dan juga penyewaan. Contohnya penyewaan kamera, laptop, printer tidak boleh. Kalau dulu saya masukkan konsumsi, saya masukkan terus penyewaan printer, penyewaan digital kamera kayak gitu saya masukkan, tapi untuk saat ini tidak boleh. Kita harus taat pada aturan dan pedoman. Ya. Tadi atasnya barang habis pakai apa tadi Bu? Iya, ada perlengkapan yang diperlukan. Perlengkapan yang diperlukan contohnya kalau mau buat media itu alat-alatnya apa saja atau yang alat dan bahannya apa saja. Nah itu kita masukkan ke rancangan biaya. Iya, butuh apa saja dan harus realistis berdasarkan harga pasaran. Ya, dan kebutuhan untuk membuat misal media, untuk membuat media itu gitu ya. Iya begitu. Iya betul sekali. Kemudian lain-lain ini contohnya adalah nanti
seminar misalnya ya. Lain-lain bisa ditulis seminar publikasi. Misalnya untuk publikasi di jurnal apa butuh berapa ratus ribu begitu. Misalnya seminar di internasional di mana berapa ratus ribu, di situ juga harus dijelaskan atau dipaparkan begitu ya. Itu terkait rekapitulasi anggaran dana. Ya, dana yang realistik ya. Yang realistis. Oke, selanjutnya ada lagi nih Bu dari Ilham Arif 18. Iya, masih. Menurut pengalaman Ibu Rani, bagaimana cara kita untuk menentukan sesuatu sebagai sebuah ide untuk melakukan penelitian? Nah, supaya mendapat ide yang unik seperti itu ya Mas Ilham ya, yang out of the box. Iya betul. Kita kan pengennya beda dari yang lain, keluar dari apa ya? Yang biasa-biasa aja lah. Kita harus yang luar biasa, yang unik ya. Gitu. Mungkin seperti itu yang dimaksud Mas Ilham ya Mas ya. Iya Mas Ilham, hai. Oke Mas Ilham, saya akan jawab pertanyaan dari Mas Ilham terkait ide-ide apa. Sebenarnya ide itu mudah, tapi yang sulit itu adalah merealisasikan. Jadi ide itu murah, yang mahal adalah eksekusinya begitu kalau menurut saya. Begitu, yang mahal eksekusinya. Jadi kalau Mas punya ide ini ya segera dituangkan. Terus caranya dapatnya di mana? Bisa melalui ketika kalian kuliah kemudian mendapat tugas gitu. Nah, tugas itu bisa dibuat PKM begitu. Terus misalnya dapat tugas, katakanlah tugas media pembelajaran, puzzle, quizzes, augmented reality kayak gitu-gitu. Ya, kayak Plotagon kayak gitu. Ada mata kuliah aplikasi yang media pembelajaran itu kan bisa dikembangkan. Nah, itu pasti iya, dari situ pasti itu akan membedakan dengan penelitian yang lainnya. Pasti berbeda lah. Jadi yang berhubungan dengan lingkungan Mas saja deh kalau yang menurut saya. Dengan kita dan sering kita jumpai ya. Betul sekali. Yang terkadang kita nggak menyadarinya. Nah, seperti itu ya. Iya, betul ya, kalau sekali. Kita ibaratnya nggak usah jauh-jauh lah yang sering kita lakukan seperti membuat alat peraga atau media yang berbau dengan digital yang kekinian saat ini ya. Digital saat ini, iya betul sekali. Hal-hal yang berhubungan dengan kita, dekat dengan kita lah begitu, yang ya istilahnya kalau kita pendidikan ya pasti berhubungan dengan media pembelajaran, strategi pembelajaran. Yang menarik itu bagaimana menggunakan problem based learning misalnya, sekarang e-learning gitu ya. Nah kayak gitu, teliti yang seperti itulah gitu ya. Kemudian ya intinya berbasis kalau mau bahasa Indonesia gitu. bisa seperti Bu Rani jadi netizen begitu, yang suka di media sosial begitu, selancar di media sosial. Kalian meneliti gitu ya. Iya betul sekali. Jadi media sosial misalnya diarahkan ke sebagai media pembelajaran, wah itu jarang juga itu bisa. Kayaknya belum banyak itu media sosial begitu. Misalnya pengembangan bahan ajar berbasis ekoliterasi, misalnya ekoliterasi itu ekologi, literasi lingkungan gitu ya. Lagi membooming literasi kan membooming. Jadi literasi tidak hanya membaca dan menulis tetapi juga literasi lingkungan Ibu. Misalnya memanfaatkan barang-barang bekas untuk sesuatu yang bernilai, begitu. Misalnya itu diterapkan untuk anak SD. Nah itu bisa itu ya, kayak gitu ya teman-teman. Nah ini ada lagi dari Exishan. Izin bertanya Bu, pelaksanaan PKM pengabdian masyarakat harus menggunakan MOU dengan mitra atau tidak? Oh iya jelas harus, itu ada lampirannya di pedoman, nanti ada formatnya seperti apa, tinggal diisi saja mitranya siapa begitu. Berarti kita harus memang menyesuaikan buku panduan ya. Intinya harus baca, mengikuti harus ada ya Mas ya, atau Mbak ini nanti disesuaikan dengan buku panduan. Iya. Oke, selanjutnya dari Yusuf SMA 2 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya Yusuf Muhammad, kelas 4G, NIM 2020-33304. Mau bertanya, bagaimana kalau perkiraan dana yang akan kita keluarkan ternyata perencanaannya lebih dari yang diperkirakan? Maksudnya itu lebih, ternyata kita gimana ya? Bagaimana kalau perkiraan dana yang akan kita keluarkan ternyata perencanaannya lebih dari yang diperkirakan? Ini yang rencananya terlalu tinggi atau
realisasinya yang terlalu tinggi? Kalau menurut saya ini lebih Mas Yusuf ini ditanyakan realisasinya terlalu tinggi begitu. Kalau melebihi perkiraan gitu begitu ya. Nah, itu bagaimana Bu Ani kita menyikapinya? Oh iya, ini pengalaman saja. Dulu teman saya ketika PKM itu melebihi batasnya. Jadi pengabdian masyarakat dananya 10 juta, tapi setelah ditotal dananya itu 12 juta. Jadi yang 2 juta istilahnya harus di-cover dari prodi dan universitas. Prodi dan mahasiswa begitu Ibu. Jadi sebagian prodi istilahnya memberi tambahan, tetapi ketika kurang juga mahasiswa sendiri juga yang mengeluarkannya begitu. Jadi kalau bisa itu ya harus sesuai yang diberikan, dana yang diberikan sebisa mungkin itu tergantung pada manajemen timnya sendiri begitu Bu. Jadi harus manajemen timnya itu benar-benar harus uangnya itu harus baik, begitulah intinya. Iya. Harus bisa mengelola dengan baik begitu. Kita pertanggungjawabkan ke pusat ya. Iya betul sekali ya. Jadi harus ada manajemen yang baik dari keuangannya, jangan sampai melebihi budgetnya atau perkiraan. Nanti yang rugi kita sendiri ya. Kita syukur itu ya, biasanya ya. Iya betul sekali, syukur-syukur ya. Pengalaman Bu Rani itu selalu dapat sisa. Ya sisa itu katakanlah dulu itu sekitar 4 juta. Lumayan ya 4 juta untuk satu tim. Lah kemudian 4 juta itu saya kembalikan ke universitas. Pihak universitas bilang ke saya gini, Mbak Rani ini kok polos sekali ya. Itu tuh honor peneliti gitu. Contoh mahasiswa yang sangat polos sekali nih Bu Rani. Astaga. Sisa uangnya dikembalikan ke universitas. Padahal universitas 4 juta itu nggak ada apa-apanya kalau universitas yang itu honor mahasiswa banyak ya. Iya begitu. Beda. Terus gimana Bu Rani jadinya? Ya udah, begitu berarti uang 4 juta ini untuk apa ya? Untuk itu honor peneliti. Wah, ini berarti dibagi-bagi nih ya. Lumayan. Nah, jadi kan kita dapat pengalaman, dapat juga sisa-sisa ya. Kalau ada gitu, kalau ada. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya didanai ya, alhamdulillah kalau didanai. Jadi kalau misalnya didanai uang sisa ya bisa untuk dicalengi, istilahnya disimpan untuk buat artikel lah atau apa atau bagaimana yang lebih bermanfaat ya Bu Rani ya. Gitu. Oke, selanjutnya itu ya, ini ada pertanyaan dari Safina Mayas. Mohon maaf Bu Rani, izin bertanya, saya Siva Salsabila Nauha dari kelas 4G ya. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menemukan kalimat unik dan menarik sehingga dapat menarik untuk dibahas? Ini berkaitan dengan ide dan judul ini. Ini biasanya gimana Bu Rani biar lebih mantap ini mahasiswanya, karena masih gimana ya cara membuat kalimat yang unik biar reviewer itu tertarik atau apa ya, biar kita bisa lolos gitu. Seperti itu Bu Rani. Ada satu atau dua kata, gunakan satu atau dua kata istilah asing yang kalian buat sendiri. Contohnya ya, smart security, misalnya smarty. Nah, kayak gitu, smart security. Artinya apa? Sistem keamanan pada sepeda motor misalnya. Kayak gitu. Kalau itu orang-orang teknik kayak gitu. Jadi kayak istilah yang gini Mbak, akronim, gunakan akronim, kemudian nanti di belakangnya harus dijelaskan akronimnya itu apa begitu. Jadi itu mungkin istilah-istilah yang istilahnya akan menarik reviewer begitu. Hal-hal yang unik ya, kata-kata yang jarang dijumpai. Atau tidak setiap hari digunakan oleh kita ya. Iya betul sekali, tidak setiap hari digunakan oleh kita kayak gitu-gitu. Jadi kalau berhubungan dengan kita mungkin bisa pakai istilah asing gitu, satu atau dua kata, jangan semuanya. Jangan semuanya, nanti malah bingung ya. Mana ini? Satu atau dua kata, misalnya puzzle kayak gitu-gitu, kuisis, ya artinya kan itu kuis gitu ya. Cuma bahasanya beda aja. Jadi gunakan istilah asing, tapi istilahnya jangan banyak, cukup satu atau dua kata, ya maksimal dua kata begitu. Nanti akan fokus, akan tertonjol di situ keunikannya begitu. Oke, itu tadi ya Mbak Safina Mayas atau Mbak Siva Salsabila. Oke, selanjutnya ini dari Widya Stuti. Bu, apa kelebihan dan kekurangan dari PKM di Indonesia? Menurut Bu Rani itu kelebihan dan kekurangannya itu apa?
kan bulannya udah 4 kali nih ya. Ah. Kira-kira kelebihannya itu apa, kekurangannya apa, mungkin bisa buat apa ya, gambaran mahasiswa biar lebih tahu ya. Iya, untuk berhubungan dengan kelebihan kekurangannya, kelebihannya itu sebenarnya ide-idenya itu bagus. Hanya saja kekurangannya itu tidak taat aturan. Artinya di sini tidak sesuai pedoman. Jadi gini Mbak, katakanlah jenengan buat proposal yang menarik, yang bagus. Idenya ini bagus dan bermanfaat sekali, tapi ketika diupload ke sistem tidak sesuai aturan, katakanlah jumlah halamannya melebihi rencana anggarannya juga kurang atau melebihi terus anggotanya kemudian tidak menggunakan sistem Harvard ketika menulis citasi, ada daftar pustaka yang tidak disertakan, terus latar belakangnya tidak bermasalah, tidak menyajikan masalah yang ada tapi hanya muat teori menurutnya peneliti sendiri. Nah kayak gitu kelemahannya menurut saya itu. Jadi di dalam PKM itu yang diselenggarakan oleh Dikti itu kan katakanlah sekitar 45.000 proposal yang masuk, tapi nanti yang didanai hanya 3.000. Nah dari 3.000 yang didanai, yang biasanya lolos PIMNAS adalah 450, dan saya waktu itu salah satu dari 450 itu. Wah, luar biasa gitu, ya. Iya, jadi jadi yang pertama kali akan dilihat nanti adalah taat aturan tidak review. Oh iya, taat aturan dulu teman-teman. Jadi dalamnya nggak akan dilihat dulu. Taat aturannya kamu sesuai dengan buku panduan nggak, jumlahnya 10, terus ketentuannya apa. Kalau nggak taat, ide sebagus apapun coret buang, langsung buang, langsung di-skip. Jadi teman-teman yang pertama jangan hanya ideku udah bagus ini, judulku sudah seksi kata Bu Rani lagi ya. Seksi. Nah, tapi jangan hanya itu, tapi kita harus mengikuti ketentuan yang ada ya. Jangan menggunakan aturan sendiri. Nah, kayak fontnya, ukuran spasinya itu sepele tapi memang harus sesuai aturan. Iya betul. Soalnya mungkin ya dari reviewer melihat dari orang yang menaati peraturan lah yang mungkin dalamnya lebih bagus ya. Iya betul sekali. Jadi pertama kali adalah taat aturan yang dilihat sesuai tidak dengan panduan. Jadi ketika spasinya harus 1,15 ya 1,15, jangan 2, jangan 1,5 begitu. Nah Oke, ya pertama diingat ya teman-teman, meskipun idenya bagus atau judulnya seksi atau berani tadi, tapi teman-teman harus membuat sesuai aturan atau pedoman. Itu yang pertama akan melalui seleksi pertama ya Bu Rani ya. Setelah itu baru isinya, isi dari proposal kalian ya teman-teman. Oke, itu tadi dari jawaban dari Bu Rani ya teman-teman. Selanjutnya ada Rafida. Nah, izin bertanya Bu, biasanya Bu Rani mencari ide itu jauh-jauh hari sebelum pendaftaran PKM atau ketika bulan-bulan PKM baru mencari ide? Nah itu istilahnya punya ide dari lama atau ada pengumuman PKM baru nyari-nyari nih. Gimana Bu Rani? Jadi ide saya itu sebenarnya banyak, bisa dari ketika bulan-bulan PKM muncul, jauh-jauh hari juga muncul kayak gitu-gitu. Tapi kalau sebisa mungkin persiapkan jauh-jauh hari sebelum hari pengunggahan, kayak gitu-gitulah. Jadi ya misalnya mendapat tugas apalah itu bisa dirombak menjadi PKM, itu kan jauh-jauh hari. Inovasi lagi ya. Dimodifikasi lagi. Jadi ketika dulu itu saya kan mendapat tugas itu, wah kayak gimana kalau itu saya jadikan PKM. Bisa kembangkan, misalkan kayak mahasiswa yang pernah mendapat mata kuliah aplikasi ataupun sumber media ya, itu kan biasanya disuruh membuat media ya. Contohnya kayak kelas aplikasi itu menggunakan berbasis Protagon. Nah itu bisa dikembangkan. Iya bisa. Semester sebelumnya kena augmented reality. Nah itu bisa diangkat. Biar mungkin bisa menambah konten-kontennya ataupun yang lainnya ya. Iya begitu. Dan ketika membuat jangan misalnya
5 hari atau 3 hari pengunggahan, tak buat dulu, jangan seperti itu, harus jauh-jauh hari. Nah, intinya jangan dadakan ya, jangan bulat ya, Bu, instan, ya. jangan dadakan, jangan kayak tahu bulat begitu, karena nanti kan kalian juga harus mengonsultasikan ke dosen pembimbingnya, Iya, ada arahan di sana ya, begitu. Lebih apa ya, matang, nggak rusak-rusuk, jadi hasilnya memuaskan. Iya, lebih ya. matang begitu. Lebih Dulu matang, saya, ya. iya dulu saya kok bisa lolos kayak gitu, karena ada revisi, saya revisi kayak gitu. Jadi sesuai dengan arahan dosen begitu ya. Jadi tidak instan, istilahnya nggak instan ujuk-ujuk langsung jadi hari 2 malam nggak seperti itu. Ada ternyata ini pakai Mendeley, ini saya belum pakai Mendeley, harus diubah lagi. Malah buru-buru ya. Nanti takutnya buru-buru, kemudian nanti kalau mengunggahnya jangan pas hari H atau H-1 gitu. Jadi setidaknya jauh-jauh hari nanti, soalnya servernya akan lemot biasanya. Kalau di hari H biasanya kan orang kalau mengerjakan dadakan ya, mepet-mepet nunggunya pas hari atau H-1. Banyak yang nunggu. Iya. Banyak yang masuk ke sistemnya itu pasti seringkali down ya. Iya, jadi betul, kita cari aman jauh-jauh hari. Sayang kalau misalnya nggak masuk harinya karena servernya itu. Gitu. Itu ada lagi, Bu. Oke, ada lagi ini, Bu, dari Cindy. Izin bertanya, Bu, hasil dari PKM yang lolos pendanaan itu nanti dialokasikan kemana ya, Bu? Diunggah atau bagaimana ya, Bu? Iya, jadi hasilnya kan kalau RSH itu kan hasil penelitiannya kan kalian nanti buat artikel. Jadi artikel itu kan diseminarkan. Kalau nggak diseminarkan, disubmit ke jurnal. Ya cukup itu. Nah setelah itu nanti ada laporan kemajuan. Jadi kalian nanti buat laporan kemajuan sesuai dengan pedoman juga yang ada di Ristek Dikti seperti itu. Iya, gitu ya Mbak. jadi ya. sesuai Diseminarkan dulu, kemudian baru kita melaporkan kemajuan ya. Melaporkan kemajuannya. Ternyata hasilnya sudah diseminarkan di seminar nasional apa. Sudah diseminarkan di konferensi internasional apa. Nanti ke seminar-seminar kayak gitu nanti juga nilai plus sendiri bagi mahasiswa. Kalau misalnya mahasiswa mau keluar kemudian mendaftar di sekolah atau di manalah itu, pasti itu akan menambah nilai plus. Contohnya seperti saya daftar di sini begitu, yaitu jadi pertimbangan bagi saya. Mereka maksudnya universitas tertentu memilih ini karena ada nilai plusnya, yaitu tadi misalnya pernah ikut seminar, tapi kalau ikut seminar bukan peserta loh ya, maksud saya di sini adalah pemakalah, jadi presenternya. Hasil utama beda ya. Iya, betul sekali, hasilnya ya dari penelitian PKM tadi. Iya, sangat luar biasa ya diskusi kita hari ini. Ini masih ada pertanyaan nih, Bu Rani. Iya. Dari Fadila. Ya. Oke, Fadila. Izin bertanya, apabila sudah lulus PKM kemudian mendapatkan dana, ini hampir sama ini. Apakah nantinya harus ada pelaporan keuangan? Betul sekali. Adalah, masa tidak ada? Kita kan ya harus bertanggung jawab begitu ya. Jadi nanti ketika sudah mendapat dana, ada yang namanya logbook. Logbook itu kegiatan kalian harus dicatat tanggal berapa, misalnya tanggal 1 Maret misalnya konsultasi dengan dosen pembimbing katakanlah, kemudian tanggal 15 FGD peneliti, tanggal sekian pengumpulan data, tanggal sekian analisis. Di samping itu juga ada data pelaporan keuangan, logbook tentang keuangan, tanggal sekian untuk apa, berapa pengeluarannya begitu, terus buktinya mana. Jadi buktinya itu jangan istilahnya dibuang. Kalau ada nota-nota begitu ya, jadi harus disimpan nanti untuk pelaporan begitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kita kalau mendapatkan pendanaan itu juga harus dilaporkan sesuai dengan yang kita keluarkan. Iya, betul sekali. Bagian dari tanggung jawab, karena kita sudah didanai, kita juga harus melaporkan apa saja yang sudah kita keluarkan dan apa saja yang sudah kita gunakan. Seperti ya teman-teman. Iya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Operator, ada pertanyaan lagi?
Tim IT, ada pertanyaan lagi? Oh, tidak ada ini sepertinya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, Bu Rani. Masih ada yang mau dibahas ya, Bu Rani ya? Iya, sedikit saja. Sedikit, Oke, kita lanjut ke PPT-nya tadi, PowerPoint-nya tadi. Nah, ini contohnya hasil kemudian diseminarkan, saya seminarkan ke Bikole. Bikole itu konferensi internasional gitu ya, yang ada di ITB. Kemudian saya juga pernah ke Malang, Universitas Negeri Malang itu ya, jadi presenter, jadi bukan jadi peserta tapi sebagai pemateri. Bahan materinya itu adalah hasil dari penelitian kita begitu. Oke, kita lanjut next. Nah, ini kalau ini tesis ya, jadi waktu itu saya tidak hanya PKM saja kan, karena PKM itu kan hanya untuk S1 ya Bu. Kalau S2 udah nggak ada. Nah, waktu itu saya galau, kok nggak ada sih S2. Biasanya sudah makanan sehari-hari ya Bu. Iya, gitu. Ini kok nggak ada santapan yang tantangan yang nikmat gitu. Luar biasa ini kemudian nyari lagi. Iya, ada yang namanya hibah tesis magister. Itu semacam PKM tapi untuk S2. Nah, dari situ saya mengajukan, alhamdulillah lolos sekitar ya 20-an lebih lah kayaknya kalau S2. Oh iya. Untuk S2 itu kelompok kan atau sendiri itu berani? Waktu itu kelompok 2 orang. Jadi saya, satunya teman saya gitu. Nanti dipecah ya. Jadi pecah gitu. Iya, jadi itu tesis magister, kemudian diseminarkan di internasional juga nasional. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mulai dari sekarang untuk kalian buat rencana. Jadi buat rencana kira-kira kapan ini saya mau konsultasi. Jangan hanya sekedar wacana, tapi segera eksekusikan, segera tulis dan tuangkan, tulis, kemudian konsultasikan dengan dosen yang akan kalian pilih, dosen pembimbingnya siapa begitu ya. Nanti insya Allah akan segera Bu, dibimbing gitu ya. Supaya segera itu ya prosesnya berjalan, segera bisa mendaftar ya. Iya, betul sekali, bisa mendaftar gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada pesan untuk saya ya, bagi kalian adik-adik mahasiswa ya. Nah, kalau kamu masih muda dan juga belum pernah bekerja, pertajamlah keahlianmu, skillmu. Zamanmu dengan zaman kita nanti akan berbeda. Zamanmu akan lebih berat dan sainganmu akan lebih banyak. Jangan malas-malas. Ingat, cari uang susah kalau tidak punya keahlian dan kemampuan. Itu pesan saya ya. Mulai dari sekarang, ayo asah potensi kalian dengan ber-PKM begitu. Amati, tiru, modifikasi dan eksekusi dan realisasikan itu. Sangat luar biasa sekali pesan dari Bu Rani. Ini ada satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi. Oke, bisa ya ini dari Sisan ya. Iya. Bu, bisa ceritakan sedikit nggak Bu kendala dalam melaksanakan PKM selama ini Bu? Oke. Kendalanya apa? Kan ada kita yang namanya manusia kan jalannya nggak mulus terus, pasti ada terjal naik turun. Nah itu jadi pasti kan luar biasa ini perjuangannya ya kan. Iya, kendalanya apa ya waktu itu ya? Ya, mungkin kendalanya terkait dengan teori. Jadi kalau pas waktu saya ber-PKM itu, ketika saya analisis kok datanya beda. Jadi saya harus cari pakarnya, pakar yang ahli dalam bidang tertentu. Tentunya mungkin bukan dosen pembimbing, tapi ada pakar lain, ada profesor lain, dan saya harus cari profesor itu untuk memvalidkan benar tidak begitu penelitian saya, karena itu kan juga harus bertanggung jawab gitu. Itu kan harus ilmiah. Asal membuat ya. Betul sekali itu ya yang mungkin menjadi kendala pertama. Kalau kendala yang kedua, cari seminar internasional. Nanti udah ada hasilnya, ini hasil saya itu mau saya kemanakan begitu. Kok seminar internasional, seminar nasional dalam waktu dekat nggak ada begitu. Nah kalau gitu saya istilahnya punya rencana lain. Saya masukkan ke jurnal sajalah ya, walaupun nanti di jurnal itu belum istilahnya ada pemberitahuan, ada prosesnya kan Bu, prosesnya panjang dan belum secepat gitu loh. Apakah itu nanti diterima atau tidak kan nggak cepat gitu. Jadi nanti ketika monef bisa dibilang kendalanya apa, mungkin karena
konferensi. Tapi Pak atau Bu Dewan Juri yang saya hormati, meskipun saya mendapat kesulitan terkait seminar, saya upayakan bisa masuk ke jurnal. Saya telah submit di sini misalnya kayak gitu. Itu kendalanya. Nah, ini kendala yang dialami Bu Rani selama PKM, karena PKM itu kan harus ada luaran ya teman-teman. Kalau kita nggak seminar nasional ataupun internasional, kita juga boleh submit di jurnal. Nah, biasanya kendalanya kalau submit itu prosesnya panjang, karena kita setelah submit itu nggak langsung dapat LOA seperti teman-teman pikirkan. Biasanya kalau mendaftar skripsi, submit di A, di jurnal B, langsung minta LOA, nggak bisa. Kita harus sesuai prosedur ya. Jadi setelah submit, kita nunggu hasil review, kira-kira kita diterima enggak ya. Kalau enggak nanti biasanya ada, kalau enggak di reject ya. Di reject, nah, itu kan prosesnya gitu, panjang, nggak bisa. Makanya kalau teman-teman mau daftar skripsi itu harus jauh-jauh hari, karena salah satunya kan syaratnya ada LOA. Nah, misal seminar kok dalam waktu dekat ini belum ada yang mengadakan seminar, baik seminar nasional ataupun internasional, kita bisa melalui jurnal, meskipun submit jurnal itu prosesnya panjang ya. Jadi kita harus punya tidak hanya satu rencana, tidak hanya plan A, tapi kita juga harus punya plan B supaya bisa jalan bersama ya Bu Rani, bisa menyelesaikan tugas dengan baik, begitu. Bisa ada luaran ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu Rani, mau kita tutup tapi masih ada pertanyaan lagi. Udah, ayo kita lanjut. Ya, enggak apa-apa, lanjut ya. Iya. Kita kan semangat. Semangat ya. Oke. Dari Julaita Putri. Oke, bagaimana cara memilih topik yang sekiranya unik dan bagaimana cara kita mengetahui peluang-peluangnya pada topik tersebut? Nah, ini tidak jauh beda dengan tadi ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Kata-kata yang seksi ataupun istilah-istilah yang itu ya, monggo biar lebih gamblang akan dijelaskan Bu Rani ya. Jadi teman-teman disimak ya, ini soalnya hal pertama yang harus kita pilih ya, itu adalah tema atau ide ya. Iya, betul sekali. Oke, topik ya, berkaitan dengan topik. Jadi kalau membuat topik harus berhubungan dengan lingkungan sekitar kalian begitu. Contohnya lingkungan sekitar kalian misalnya pendidikan. Misalnya kalau saya kalau saya itu tentang bahasa ya, saya mengkaji tentang bahasa dari sosmed, netizen kayak gitu. Tapi kalau dunia pendidikan kan ada yang namanya tadi saya katakan strategi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, efektif enggak evaluasi tentang AKM. AKM itu kan juga booming kan, jadi problematik juga kan. Waktu dulu itu ya, sampai sekarang kan masih ada AKM kan. Kemudian masih ada terkait isu-isu kekinian tentang hoax kayak gitu-gitu, penipuan. Banyak sekali di sosmed itu yang lagi-lagi viral kayak gitu. Nah, dari permasalahan itu mungkin bisa diangkat menjadi topik. Contoh katakanlah istilahnya apa itu ya? Tentang degradasi moral misalnya, kan di Instagram itu sedang maraknya degradasi moral, yaitu pendidikan karakter yang menurun. Nah, pendidikan karakter yang menurun katakanlah itu karena apa saja, nanti bisa diteliti seperti itu. Jadi topik, kalau kita cari topik ya menurut saya dari lingkungan sekitar, dari pengamatan kayak gitu-gitu, gampang lah yang kita jumpai ya, gitu aja. Jadi nggak mengada-ngada ya. Iya, nggak mengada-ngada gitu. Waktu dulu saya pernah buat stiker ungkapan hikmah sebagai pemartabatan anak didik di lingkungan Muhammadiyah itu mendapat hibah dari LPPM. Jadi stiker hikmah itu hanya saya buat stiker yang isinya itu kata-kata motivasi. Nah, di situ saya berikan kepada anak-anak SD kayak gitu-gitulah ya. Jadi solusi kan senang stiker-stiker ya, kayak gitu. Kasih bintang aja senang, bukan main ya. Nah, kayak gitu bisa dijadikan penelitian, bisa dijadikan PKM kayak gitu-gitu. Iya, sangat luar biasa. Sepele sering kita jumpai, cuma kita kadang memang nggak sadar ya. Kayak gitu bisa diangkat menjadi PKM. Iya. Oke, teman-teman, sepertinya waktu membatasi kita ya teman-teman ya. Ini sudah 1,5 jam, 90 menit kita bercuap-cuap pria ini teman-teman. Nah, ingat ya tadi pesan dari Bu Rani,
kata-kata Bu Rani, kalau kamu masih muda dan belum pernah bekerja, pertajam keahlian, karena keahlian itu sangat penting ya. Iya, betul sekali. Karena zamanmu akan lebih berat dan sainganmu akan lebih banyak. Benar sekali ini Bu Rani. Zaman saya dengan orang tua saya itu beda sekali ya. Jangan malasan, jangan jadi orang yang pemalas ya teman-teman ya. Cari uang itu susah kata Bu Rani loh. Susah ya Bu. Susah banget ya. Ini Bu Rani itu jauh-jauh loh dari Sukoharjo ke dari Bukonang lah ya. Ini mau nyari apa coba? Dari jodoh ya Bu Rani. Iya pasti. Oke teman-teman, ini jauh-jauh loh dari Sukoharjo buat kalian ini ya. Nah, ini contoh, ini patut sekali kita contoh ini Bu Rani, sangat luar biasa sekali. Cari uang itu susah kalau tidak punya keahlian atau kemampuan. Nah, kadang apa ya Bu ya, kalau kita hanya bermodal ijazah kan kadang juga gimana ya? Tidak ada nilai plusnya. Iya, kita harus tunjukkan nilai plus kita yang membedakan dengan orang lain. Iya. Dan membedakan dari apa prodi lain atau jurusan lain atau kita harus panggil beda ya Bu. Iya betul aja. Harus A ya. Harus A. Sesuai. Oke teman-teman, ini kata-kata yang digunakan Bu Rani. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Nah ini teman-teman ya, belajar terus biar kita lebih meningkatkan kualitas diri kita ya teman-teman ya, dan keahlian kita, skill kita. Oke teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah 90 menit bersama dalam acara webinar series dari ini. Alhamdulillah acara webinar series dari ini berjalan dengan lancar. Kita sudah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Bu Rani, jauh-jauh dari Sukoharjo ini demi kita semua ini, biar kita lebih maju lagi dan banyak yang lolos PKM ya, khususnya untuk PGSD kita tercinta. Oke. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Bu Rani, oleh expertnya ini dapat bermanfaat dan membuat kita tergerak untuk bisa mendapatkan ide yang cemerlang dan seksi kata Bu Rani ya, dan segera eksekusi untuk menyusun proposal PKM. Terima kasih untuk Bu Rani sudah hadir dalam podcast di Wacana PGSD, dan teman-teman yang menyimak dan bertanya, terima kasih sekali. Saya berikan aplaus dari sini ya. Oke, terima kasih juga kepada penyelenggara yaitu panitia yang menyiapkan acara hari ini sehingga acara berjalan dengan baik dan lancar. Oke, saya selaku pemandu acara ataupun moderator, mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara hari ini. Jangan lupa ikuti terus webinar seri selanjutnya, update terus infonya di IG PGSD_UMK. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Bu Rani. Iya, terima kasih kembali. Selamat istirahat ya. Cari ide yang luar biasa dan seksi kata Bu Rani ya.